Halo brother, selamat datang kembali di channel Film Pahlawan. Gimana kabarnya bre? Sehat meren? Semoga sehat atau ya. Nah, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita dari film The Amazing Spider-Man. Dan bakal seperti apa kalau ceritanya? Langsung aja kita bahas yuk, let's go. Scene dibuka dengan Peter Parker kecil di mana dia sedang main petak umpet ya. Nah, ketika sudah mulai memasuki ruangan lainnya, Peter langsung teriak ke ayahnya dan ayahnya pun langsung nyamperin. Seketika Richard Parker melihat jendela terbuka ya, seperti habis ada orang yang maling. Nah, seketika ayah Peter langsung membereskan file-file yang ia punya dan langsung pergi ke rumah Aunt May bersama Peter dan juga istrinya yang adalah Mary Parker. Nah, lalu Richard Parker dan istrinya langsung pergi begitu saja entah kemana, sementara Peter Parker tinggal dengan Aunt May dan juga Uncle Ben. Scene langsung menuju ke Peter Parker yang sudah dewasa, di mana dia sekolah di Midtown School, dan Peter di sini memang sangat culun sekali ya, sehingga sering dibully sama teman-temannya yang salah satunya adalah Flash Thompson. We still on for after school today? Di kelas, Peter pun berkenalan dengan Gwen Stacy yang merupakan siswa paling cerdas di kelas dan Peter juga sangat mengidolakan Gwen Stacy. Scene menuju ke rumah Peter di mana Uncle Ben menunjukkan lokasi tempatnya yang bocor ya. Nah, disinilah Peter akhirnya menemukan sebuah tas yang adalah milik tasnya ayahnya sendiri. It was your dad's. He asked us to keep it safe for him. Nah, Uncle Ben sendiri menjelaskan kalau ayahnya Peter menyuruhnya untuk menyimpan tas ini dengan aman. Entah kenapa gitu kan, karena ayah Peter itu suka penuh dengan rahasia. Lalu Peter menanyakan foto orang yang bersama ayahnya itu, namun Uncle Ben di sini nggak tahu itu siapa gitu kan. Mungkin partner kerjanya kali ya. Peter pun penasaran dengan isi tas itu ya, dan lalu Peter pun membukanya dan menemukan banyak sekali benda-benda milik ayahnya yang salah satunya adalah file berisikan rumus algoritma. Nah, gak lama kemudian Uncle Ben nyamperin Peter ke kamar dan memberitahu Peter kalau orang yang difoto itu adalah Dr. Curtis Connor. Peter pun lalu mencari tahu tentang Dr. Kurt Connor dan lalu Peter pun langsung pergi ke gedung Oscorp di mana disitulah Dr. Kurt Connor bekerja. Peter pun mulai masuk ke Oscorp dan pura-pura bilang kalau dia mau magang di sini ya, dan malah asal ngambil kartu pengenalan orang lain yang namanya Guevara Rodrigo. Are you having trouble finding yourself? No, gracias. De nada. Nah, perusahaan Oscorp ini didirikan oleh Norman Osborn yang pastinya udah tahu lah ya siapa itu Norman Osborn. Nah, Oscorp sendiri bergerak di bidang ilmiah ya, di mana disinilah tempatnya bagi para ilmuwan-ilmuwan yang mencoba menciptakan biomedis dan juga teknologi-teknologi kimia. Peter lalu join dengan kelompok magang lainnya yang ternyata dipimpin oleh Gwen Stacy yang merupakan asisten dari Dr. Kurt Connor. Nah, pada saat inilah si Rodrigo asli diusir karena diambil kartu identitasnya gitu kan. Lalu Gwen pun membawa kelompok magang ini untuk menemui Dr. Connor. Dr. Connor di sini merupakan ahli herpetologi ya, atau ahli reptil, di mana dokter berambisi untuk menciptakan temuannya yang adalah cross species genetik atau persilangan genetik. Nah, maksud dari persilangan genetik itu ya ketika misalnya ikan zebra yang mempunyai kemampuan untuk memperbaharui selnya sendiri dan lalu disatukan dengan genetik lainnya, misalnya ke manusia. Nah, manusia itu lalu akan dengan mudah bisa menyembuhkan dirinya berkat kemampuan genetik dari ikan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu ya, brother ya. He's one of Midtown Science's best and brightest. Dan ya, Peter pun kembali ditanyain sama si Gwen. What are you doing, Rodrigo? I was gonna say I work here, but it seems like you. Gwen menyuruh Peter untuk stay di grup, namun Peter malah kabur dan gak sengaja nabrak orang yang membawa file dengan logo yang sama dengan file ayahnya. Peter pun penasaran dan lalu mengikuti orang ini dan mengintip cara password pembuka pintunya. Peter pun masuk ke ruangan dan melihat ada banyak sekali laba-laba beserta jaring raksasa.
Peter malah iseng untuk memetik jaring laba-labanya dan seketika mesinnya malah berhenti ya dan semua laba-laba pun berjatuhan ke tubuh Peter. Lalu scene beralih ke Dr. Kurt Connor di mana ia selalu ditagih mulu sama si Rata soal proses penemuannya itu untuk supaya bisa mengobati penyakit Norman Osborn. Nah, dokter juga bilang kalau kendalanya itu masih di rumus algoritmanya yang selalu menjadi masalah mulu atau gagal mulu gitu kan. We both lose our heads. Peter lalu berjalan keluar dan kegap lagi sama si Gwen ya. Gwen lalu meminta Peter untuk mengembalikan kartu magangnya. Nah, pada saat Peter jalan keluar, ternyata masih ada satu laba-laba yang merayap di baju Peter. Dan Peter pun langsung digigit sama si laba-labanya ya. Scene menuju ke kereta api di mana Peter sedang tidur ya. Namun di sini ada orang yang iseng naruh minuman bir di atas kepala Peter. Nah, dengan refleks spider sense-nya, Peter langsung terbangun. Peter di sini mengalami keanehan di mana tangan Peter nempel mulu di baju si cewek dan juga nempel di tiang ya. Orangnya pun gak terima dan langsung dihajar si Peter. Namun dengan kekuatan spider sense barunya, Peter bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang itu. Pada saat di rumah, Peter menangkap laba-laba yang menggigit Peter, di mana laba-laba ini sudah mati ya. Di pagi hari, Peter pun bangun tidur dan kembali merasakan kekuatan supernya ya, sampai-sampai mencet odol terlalu kenceng. Peter lalu browsing soal bagaimana efek ketika habis digigit laba-laba ini. Setelah Peter mengerjakan soal dari buku terbitan Dr. Connor, Peter langsung mengunjungi rumah Dr. Connor. The intern from the other day. I'm Richard Parker's son. Peter. So you really think it's possible? Dokter juga bilang ke Peter kalau ia masih punya kendala di bagian rumus algoritmanya. Nah, Peter pun lalu dengan polos menuliskan rumus yang sama dengan file milik ayahnya itu. How did you come up with this? Dokter lalu agak sedikit terkesan ya dengan rumus yang ditulis oleh Peter. Nah, dokter lalu mengajak Peter untuk datang ke Oscorp untuk supaya bisa membantu dokter mendeklarasikan rumus algoritmanya. Thank you. Scene menuju ke lapang basket di sekolah di mana Peter Parker di sini mulai mencoba membuli Flash ya dengan bola basketnya. Malah hancur ya ring basketnya dan Peter pun langsung masuk ke ruang BP. Setelah Peter keluar dari ruang konseling, Peter kembali bertemu dengan Gwen dan seperti biasa lah ya PDKT sambil agak malu-malu kucing gitu lah ya. If you don't mind, we could. Yeah. I'm so busy right now. Me too. Oh. Okay. All right. Di tempat lainnya, Peter mencoba untuk beradaptasi lagi dengan kekuatan spider barunya ya. Scene menuju ke Oscorp Tower di mana Peter mulai menemui Dr. Connor. Nah, Peter juga di sini melihat perangkat Ganali di mana perangkat ini bisa menyebarkan jenis antigen apapun ke atas awan sehingga bisa menyebarkan polusi antigennya ke seluruh kota. Dokter menjelaskan proses regenerasi yang dimiliki oleh kadal ya, di mana proses genetik ini akan dimasukkan ke seekor tikus yang berkaki 3 atau yang cacat ya. Nah, mulailah proses algoritmanya. Peter juga di sini mereject telepon dari Uncle Ben karena gak mau fokusnya terganggu. System ready for gene insertion. Pending. Pending. Failed. Pending.
Fail. Awalnya sih gagal mulu, namun setelah kesekian kalinya berhasil juga rumusnya dan si tikus Fred pun akhirnya bisa memperoleh 4 kaki berkat persilangan genetik dengan kadal. Peptide algorithm accepted. Thank you. Careful. I'll mistake you by mistake. Peter pun pulang dan saat di rumah, Uncle Ben marah-marah ke Peter karena Peter lupa janjinya untuk menjemput Aunt May. Nah, karena Uncle Ben emosi dan juga Peternya juga emosi, Peter akhirnya cabut dan diikuti oleh Uncle Ben. Peter pergi ke minimarket untuk beli susu, namun duitnya kurang karena kasirnya rese banget. Peter pun pergi. Nah, lalu di sini ada tukang nyolong duit ya, dan si tukang nyolong ini ngelempar susunya ke Peter. Si kasir teriak minta tolong, namun Peter ya bodoh amat lah, bukan urusan gua gitu kan. Nah, saat si maling mulai kabur, ternyata maling dihadang sama Uncle Ben, dan Uncle Ben di sini malah kena tembak si malingnya dan lalu meninggal. Peter lalu meminta gambar sketsa muka si penembak itu ya, dan dikasih tahu juga kalau dia punya tato bintang di sebelah tangan kirinya. Pada saat di jalan, Peter menemukan orang yang serupa dan lalu menghajarnya. Namun karena rame, Peter pun kabur. Peter lalu membuat topengnya sendiri supaya pada saat melakukan aksi vigilantenya tetap aman dan tidak terlihat mukanya. Peter lalu membuat web shooternya sendiri menggunakan jaring laba-laba yang dikembangkan oleh Oscorp, di mana jaring ini mampu menarik benda sebesar pesawat ya, dan lalu berayun di kota. Peter kembali melakukan aksi vigilantenya untuk selalu memburu orang yang bersketsa itu. Di tempat lainnya, Kapten Stacy diberitahu oleh anak buahnya mengenai penjahat yang bertopeng itu, dan seketika langsung menunjukkan aksinya ya, dan semua warga pun melihatnya. Peter pun lalu membuat kostum full bodinya dengan kostum spandex yang akhirnya membuat suit Spider-Man baru. Di malam hari ada seseorang yang mau nyolong mobil, namun di baku belakang sudah ada Spider-Man dan kegep si malingnya. Peter lalu membuli si maling tersebut ya, dan mengecek lengan kirinya seperti biasa. Polisi lalu datang. Nah, kirain bakal nangkep si malingnya, dan malah nodongin senjata ke Peter. Dan wah, ramai sekali ya. Peter pun langsung cabut dan berayun di atas jalanan. Dan pada saat Peter pulang, Peter pun kembali dimarahi Aunt May karena mukanya bengep gitu kan. Please go to sleep. I can't sleep. Scene menuju ke ruang lab Dr. Connor, di mana dokter menjelaskan ke Rata kalau percobaan persilangan genetiknya itu berhasil. Nah, Rajit Rata di sini nggak sabaran dan menyuruh dokter supaya cepat-cepat untuk melakukan percobaan ke manusia supaya bisa cepat-cepat ngobati Norman Osborn lah ya. Namun dokter di sini malah menolaknya karena terlalu bahaya gitu kan. Nah, karena menolak, dokter lalu dipecat sementara serumnya diambil alih oleh Oscorp. Scene kembali ke Dr. Connor, di mana dia menyuntikkan serum genetik hijaunya ke tubuhnya sendiri. Scene menuju ke Peter Parker, di mana Peter masuk ke kamar Gwen lewat jendela ya, dan di sini malah kegap sama Kapten Stacy atau ayahnya Gwen ya. Nice to meet you. Dinner's ready.
Dr. Connor pun kembali tersadar ya, namun tangan satunya lagi berhasil meregenerasi. Namun tiba-tiba dokter mengalami efek sampingnya dan tangannya pun mulai bermutasi layaknya seperti kadal ya. Okay, you want me to take the tunnel or the bridge? Sementara di tempat Gwen, Peter malah berdebat dengan ayah Gwen soal penjahat yang bertopeng itu ya, yang padahal dirinya sendiri. In this case, you know something that we don't know? I mean, whose side are you on here? Oh. You saw the video on the internet. Well. Nah, pada saat di luar, Peter akhirnya memberitahu Gwen kalau Spider-Man itu adalah dirinya. Nah, seketika Spider-Sense Peter bergetar menandakan adanya bahaya dan Peter langsung cabut. Sini menuju ke jembatan New York ya, di mana ada kadal raksasa yang menyerang warga dan juga menyerang Rata. Peter pun langsung menyerang si lizard ini dan menyelamatkan anak kecil. Di tempat lainnya, Peter memberitahu Gwen soal laba-laba yang menggigitnya ini ya, dan lalu Peter menuju ke Oscorp dan menghampiri Dr. Connor. Nah, dokter di sini sifatnya terlihat janggal sekali ya. Nah, akhirnya Peter melihat tikus Fred yang sudah bermutasi menjadi kadal. Pada saat itulah juga Peter langsung lapor ke Kapten Stacy mengenai Dr. Connor yang berubah jadi kadal itu. Namun Kapten Stacy di sini nggak percaya gitu aja karena dokter ini merupakan mentor terbaik Gwen. Okay. All right, I get it. City of ours, Sergeant Butler, would you please escort Mr. Parker? Everybody, just please listen to me. Peter lalu melihat kadal dan lalu masuk ke dalam saluran air di bawah. Sementara Dr. Connor mempresentasikan hasil temuannya yaitu serum genetik kadalnya dan kembali menyuntikannya. 100 milligrams. Peter lalu merasakan jaring laba-labanya bergetar dan ternyata dan pertarungan Spider-Man versus Big Lizard pun dimulai. Hunger every day. Dan Lizard pun mengetahui kalau Spider-Man itu Peter Parker ya. Peter kembali datang ke kamar Gwen dan menceritakan kalau ini semua salah Peter karena dirinya lah yang ngasih rumus algoritmanya sehingga menjadi kacau. I have to fix it. Karena tahu Spider-Man adalah Peter Parker, di sini dokter kembali menyuntikkan serumnya dan lalu langsung menginvasi sekolah Peter. Dan pertarungan Spider-Man versus Lizard pun kembali terjadi. Di tengah pertarungan, si Gwen malah muncul ya. Dan di sini kita melihat penampilan cameo Stan Lee yang lagi enjoy musikan ya. Peter lalu menelpon Gwen dan menyuruh Gwen untuk mengambil serum genetik spesies yang biru, sementara Peter menemukan lab rahasia Dr. Connor. I sought to create a stronger human being, but this is my gift to you. Peter mengetahui rencana baru dokter, yaitu menyebarkan serum hijau dengan perangkat ganalinya supaya bisa menyebarkan lewat awan dan menyebar ke seluruh kota. Di scene lainnya, para aparat berhasil menembak si Lizard ini ya, namun pada saat dideketin, wah, si Lizard malah berhasil menyebarkan gas serum hijaunya. Peter lalu menelpon Gwen dan ngasih tahu rencana Dr. Connor dan Peter pun langsung dengan cepat menuju ke gedung Oscorp.
Namun sialnya, Peter di sini kena tembak polisi dan tertangkap. Nah, pada saat Kapten Stacy membuka topengnya, Peter langsung sigap melawannya. Dan yap, Kapten Stacy akhirnya mengetahui siapa itu Spider-Man, sementara Peter menjelaskan kalau Lizard sedang menuju ke Oscorp. Nah, Gwen juga lagi ada di situ. You gotta let me go. Hold your fire! Lizard mulai memasuki Oscorp dan mencari perangkat ganalinya yang disembunyiin sama si Gwen, dan lalu karena Peter kena tembak di kakinya, Peter pun agak mulai melambat ya, dan lalu orang tua bocil yang di jembatan itu langsung pergi untuk menolongnya, untuk sebagai balas budi ya. Dan ya, Peter pun langsung mengayun berkat bantuan orang yang di jembatan itu. Gwen lalu bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya meminta agar Gwen masuk ke mobil dan mengambil alih serum birunya. Dan pertarungan final Spider-Man vs Lizard pun kembali dimulai. Terakhirnya dibantu oleh Kapten Stacy dan memberikan serum birunya ke Peter. Namun sayang sekali, Kapten Stacy di sini harus meninggal ditusuk Lizard. Peter akhirnya berhasil memasukkan serum biru ke perangkat ganalinya dan berhasil juga menyebarkan gas serum biru ke awan. Peter lalu nyamperin Kapten Stacy yang lagi sekarat. Nah, Kapten Stacy sendiri berpesan ke Peter untuk supaya menjauhi Gwen karena supaya Gwen bisa tetap aman. Promise me that. Peter tidak menghadiri pemakaman Kapten Stacy. Nah, lalu bilang ke Gwen kalau Peter harus benar-benar menjauh darinya. Stay away from me. Parker. Peter pun kembali ke sekolah seperti biasa dan scene ditutup dengan Peter yang kembali mengayun di kota. Nah, ada scene post credit scene-nya ya, di mana Dr. Connor di penjara ya, dan lalu berbicara dengan seseorang yang anonimus. Nah, ternyata dokter tidak menceritakan hal yang sebenarnya ke Peter Parker mengenai ayahnya. You should leave him alone! Nah, jadi itu dia brother ya untuk alur cerita film The Amazing Spider-Man. Gimana brother? Seru kan? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja brother ya. Subscribe juga untuk konten alur cerita film lainnya yang pastinya seru. Oke deh brother, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.